Net Media. Siap, Sintrafling. Bisa, Klar! Kok masih sibuk aja sih? Bukannya besok ikut pelatihan dasar militer? Udah siap sih Mbak, ini udah di sini semua. Kok nggak banyak bawaannya? Kan yang penting-penting aja pakai alat mandi sama baju ganti, udah. Oh, oke. Ya meskipun saya juga sebenarnya masih belum serak sih Mbak disuruh ikut latihan dasar militer. Kan saya masuknya lewat reguler Mbak, bukan open recruitment yang masal kayak MDP gitu Mbak. Apalagi Mbak Karin, kan Mbak Karin juga masuknya lewat reguler Mbak, dan Mbak Karin juga udah produser, masa harus ikut juga sih Mbak? Oh ya iya, karena ini kan wajib. Semua karyawan net di sini wajib ikut pelatihan dasar militer. Yes. Itu peraturan kantor, jadi ya harus diikutin. Ikutin aja lah, Klar. Emang begitu kok peraturannya, dan pasti kita bakal dapat sesuatu kok dari ikut wajib militer ini. Bener tuh. Siap Lu Mbak. gimana perlengkapannya? Udah oke semuanya? Udah sih, semua perlengkapan gue udah di tas ini sih. Ini power bank, perlem, ini kabel-kabel semua, headset, center, alat mandi, alat semuanya buat siap-siap. Ini laptop. Laptop Mbak. Iya dong, kalau misalnya kita harus ada kerjaan yang direvisi, kan lo bisa pakai juga laptopnya. Clarissa. Lu udah pernah ikut latihan dasar militer kan? Udah dong. Terus gimana? Pokoknya ya Clarissa ya, ini tuh nggak ada hari tanpa baris berbaris. Baris berbaris. Iya, baris berbaris. Clarissa tahu kan baris berbaris? Nggak tahu? Beneran? Pernah nyoba? Beneran? Sini, Iren ajarin. Iren jago kalau baris berbaris. Sini. Sini, kiri. Nah kalau baris berbaris itu ya, badannya harus siap. Jadi nanti ada baba kayak siap gerak. Itu harus siap gerak. Siap. Gak boleh gitu, ini badannya harus lurus. Gak boleh goyang-goyang gini, gak boleh, palanya tegak. Tuh, ya. Oke. Siap gerak. Nah, itu bagus. Ya. Terus nanti maju jalan gitu. Nah, ini jangan sampai salah loh. Ya, nanti kalau Clarissa jalan, kaki kirinya yang maju, tangan kanannya yang maju. Ini, lurus. Gini. Enggak, kalau kayak gitu kayak robot. Aduh, gimana ya ngajarinnya ya? Iren bingung deh. Kan lemot banget sih Clarissa, gimana? Yang lain deh. Ya udah pokoknya gitu ya. Dari. Iya. Ada lagi istirahat di tempat. Oh, oke. Istirahat di tempat tuh. Kalau istirahat di tempat, tangannya harus begini. Ya kan? Gini. Oh, oke. Gini. Ya. Oke. Ya. Jadi siap dulu. Siap gerak. Nah, istirahat di tempat, gerak. Nah gitu ya. Nah kalau istirahat di tempat ini nggak boleh lepas sampai ada aba-aba siap. Siap. Ya, jangan sampai salah. Ntar dihukum kalau salah. Oke? Bentar. Iya, halo? Oh, iya Mbak Gista. Iya. Siap. Terus, kalau udah kayak gini ngapain? Ren. Nggak tinggal.
Terus segmen untuk satu. segmen sebentar. Ya, ya. Terus di segmen 2, Segmen dua apa itu sih? kan Bu Ratih dialognya tuh ngelucu kan, berusaha Iya. ngelucu. Nah, lo masukin dong suara ketawa. Oke. Abis itu kasih ekspresinya Pak Rudi. Abis ekspresi Pak Rudi, lo balikin lagi ke Bu Ratih ekspresinya. Back sound. Ngerti kan? Ngerti, Mbak. Siap, Mbak. Siap. Oke. Pak Rudi terus ke Bu Rati lagi. Rudi. Tuh, kasihan tuh Fajar mau ngomong apa dari tadi, nggak sabar banget. Ya, betul sekali. Beb, Mas Ya. Fajar mau liputan 86. Kamu jangan lupa makan ya. Oke? Udah, kita juga dari sini. Udah. Ah, gue pikir mau ngomong apaan. Mas Fajar ngejek aku gendut sih. Yang ngomong lo gendut siapa sih? Tadi Mas Fajar bilang Bebe gendut, Mbak. Buktinya dia bilang, Beb, kamu jangan lupa makan ya. Artinya apa coba, Mbak, kalau nggak ngatain gendut? Artinya kan Bebe udah terlanjur gendut, jadi jangan lupa makan biar Bebe tambah gendut. Gitu kan, Mbak? Enggak deh. Nggak salah lagi, Mbak. Bebe gendut. Asli gue gak ngerti maksudnya nih anak apaan. Kenapa lu senyum-senyum? Ada yang lucu. Anak lulusan mana sih lo? Gue Kenalin, Bonita. Lulusan terbaik universitas nomor 1 di Indonesia. Universitas Merdeka. Tahu kan? Jadi ya Bu, nanti kita bakal langsung turun juga ikut Ibu kalau Ibu udah nemuin kasus. Jadi kita nanti bareng sama Ibu ya. Iya. Mbak, Ibu, itu dia pelanggar kita hari ini. Ngapain kamu buang air di situ? Maaf Bu, saya ini dari Argopani, Kebumen. Saya baru datang di Jakarta, persis siang ini Bu. Lawang saya udah nggak tahan, kebelet, makanya saya buang air di situ. Memangnya kamu nggak tahu kalau dilarang buang air kecil di pinggir jalan? Tahu Bu, tapi mau gimana lagi, saya udah kebelet, udah nggak tahan. Ya udah, lain kali kamu bisa pergi ke pom bensin terdekat. Di situ pasti ada toilet umum. Jangan malah buang air di pinggir jalan ya. Iya Bu, makasih informasinya. Ngomong-ngomong, saya ini tadinya mau dijemput sama saudara saya. Tapi sampai saat ini, saudara saya malah nggak jemput-jemput. Kamu ada alamat keluarga kamu? Ada Bu, ada. Boleh saya lihat? Ini Bu, alamatnya. Oh, ini sih nggak jauh dari sini ya. Jadi ntar kamu naik angkot ke seberang di perempatan jalan, terus kamu nyebrang, lalu naik angkot lagi ke arah kecamatan. Dari sana ya Bu? Iya. Tapi nganu loh Bu, saya cuma punya duit segini. Kira-kira cukup dah ya Bu? Kasian Masnya. Masnya pakai ini aja. Iya, nggak apa-apa, pakai aja. Pakai aja, nggak apa-apa Mas. Pakai aja. Iya, Makasih loh Mbak ya. iya. Saya doain moga-moga saya enteng rezeki, Amin. enteng jodoh, Amin. enteng segalanya pokoknya lah Mbak. Amin. Makasih loh ya Mbak, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu. Parang Mbak, Bu. Alhamdulillah. Dadah Mas. Ya. Hati ya. Salam buat saudaranya. Jangan pipis sembarangan lagi Mas, kayak kucing. Saya ucapkan selamat datang di program pelatihan pendidikan dasar militer NET 2017. Latihan dasar militer ini bertujuan untuk membentuk kekuatan, keterampilan, kemampuan untuk mencari solusi, dan kekompakan. Setelah kalian pulang nanti, dari latihan dasar militer ini, diharapkan kalian mampu menjadi karyawan NET yang tangguh, solid, dan pintar. Silakan kalian masuk ke peloton-peloton yang sudah dibagikan. Kerjakan! Siap, kerjakan! Luruskan barisannya! Oi, kurang rapi tuh. Ini juga lu terlalu maju. Duh, bisa baris nggak sih?
banget sih. Aduh, cepetan dong. Kenapa lo? Mukanya abu-abu gitu. Nin, Nin nggak apa-apa Nin. Medis. Coba. Gua nggak tahu ya, gua nggak tahu. Coba kakinya. Lu tadi ngatain dia ya? Terus kenapa emangnya kalau gue ngatain dia? Nin, buktinya juga nggak kenapa-napa kan deh? Medis. Apaan sih lo, Rin? Gitu aja ngambek. Nggak asik kok. Nin. Selamat siang, Mas. Mohon maaf. Mengganggu perjalanan, bisa dimatikan dulu mesinnya? Iya. Mas tahu nggak alasan saya berhentikan, Mas? Apa Mbak ya? Nggak tahu. Saya tidak tahu. Nih, plat nomornya tidak sesuai dengan aturan kepolisian. Dan ini bahannya aja udah kelihatan kalau bukan plat nomor yang asli. Tapi plat nomor saya asli kok, Bu. Beneran swear deh. Ya, saya mau ngecek aja. Nih, antara plat nomor kendaraan di STNK dengan di motor sudah berbeda. Jadi, Mas tidak memakai plat nomor yang asli. Ya deh Bu, saya ngaku, saya salah. Ketahuan kan? Iya. Iya. Kalau begitu, saya tilang ya. Ya, Bu. Iya, biar kamu nggak mengulangi kesalahan yang sama lagi nantinya. Ya. Kenapa kamu memakai plat nomor palsu? Saya disuruh sama pacar saya, Bu. Nama pacar saya kan Adis. Jadi kalau saya nggak pakai plat nomor yang ada namanya ini, saya bakalan diputusin sama pacar saya, Bu. Dan akhirnya saya terpaksa pakai ini. Ya, tapi kan bukan berarti kamu melanggar peraturan dengan memalsukan plat nomor tersebut, kan? Iya, Bu. Meskipun udah saya ganti plat nomor ini, pacar saya masih aja tetap marah sama saya, Bu. Saya capek, Bu. Kenapa nggak diputusin aja sih, Mas? Saya juga pengen putus, Mbak. Tapi nggak bisa. Soalnya hidup saya kayak diatur sama dia. Dan keluarga kita sama-sama cocok. Lagian, saya takut kalau putus. Saya takut nggak bisa dapat pacar lagi. Saya takut ketinggian, Mbak. Klar, lo pasti bisa, Klar. Lo tenang deh. Nggak, ini saatnya lo menaklukkan rasa takut lo. Lo pasti bisa. Ini tinggi banget, Mbak. Lo tenang dulu, Klar. Tenang dulu, tenang. Lo pasti bisa. Gue percaya sama lo. Ayo, Klar. Lo bisa. Ayo. Klar, bisa, Klar. Semangat. Bisa, Klar. Ayo, bisa. Clarissa. Papa, Clarissa, siswi net media, siap traveling. Ya. Tekuk kakinya tekuk. Ya, Pak. Kolong. Kanan di kolong. Bu, kalau kerja biasanya sendirian aja, Bu? Biasanya sih sama anggota yang lain, cuman hari ini saya sendirian aja. Kalau sendiri gitu nggak takut apa, Bu? Enggak lah, kan saya tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kalau tiap hari gitu selalu ada pelanggar ya, Bu ya? Pelanggar sih biasanya ada, selalu ada. Cuman saya berharap itu semua berkurang. Biasanya sehari berapa orang, Bu? Aduh, saya nggak ngitung ya.
siang. Siang, Mohon Bu. maaf, saya mengganggu perjalanan. Ya, Kenapa saya berhentikan? Tahu kan alasannya? tahu Bu, karena saya nggak pakai helm. Kalau Mas tahu nggak pakai helm itu melanggar peraturan, kenapa tetap saja dilakukan? Soalnya kalau saya nggak melanggar, pasti Bu Polwan yang cantik nggak akan berhentiin saya kan. Nih, spion nggak ada. Plat depan juga nggak ada. Bisa turun dulu nggak? Wah, oke Bu. Saya boleh ngecek SIM sama STNK-nya? Oh, oke, baik Bu. Ini STNK-nya, ini SIM saya. Mau sekalian minta nomor telepon saya, Bu? Karena kamu sudah melanggar peraturan lalu lintas, jadi saya bilang ya. Ditilang, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, Bu. Jangan kan ditilang. Sekalipun saya ditahan, saya ikhlas kok, Bu. Yang penting saya bisa selfie sama Bu Polwan yang cantik. Bisa minta tolong tanda tangan di sini? Oh, boleh? Oke. Makasih. Jangan melanggar lagi. Oh, Pakai helmnya. Siap, Bu. Udah cukup, Bu? Ya, udah. Nggak jadi minta nomor telepon saya? Oke, Bu. Mari, Bu. Ya, ibu goyang. Foto lagi ibu ya, sekali lagi. Mas ngapain sih? Apa? Emang kenapa? Hispanet, kalian tahu nggak kenapa kalian harus latihan mountaineering? Untuk melatih mengatasi ketakutan dalam berbagai situasi, pelatih. Bagus, karena dunia kalian broadcasting adalah dunia yang penuh tantangan, yang penuh ketepatan, dan penuh ketenangan. Kalau kalian tidak tenang di sini menghadapi sesuatu, kalian bisa stuck atau yang lebih parah lagi, kalian mundur. Ngerti semua, Hispanet? Lagi ngomongin lo tuh. Oh, jadi gini kerjaannya Mas Fajar ya? Pas lagi kerja foto-foto sama cewek lain. Oke, fine. Makin. Ya, Sini, Mbak. sini. Ada apa, Mbak Baby? Jawab jujur ya. Ya, Mbak, siap. Lihat dulu nih. Udah lihat? Ya, Nih, siap. udah aku zoom nih ya. Siap. Cantikan mana? Polwan ini atau baby? Cantikan Polwan ini, Mbak. Lihat dulu yang bener tuh aku zoom tuh. Cantikan mana? Dia atau baby? Cantikan Polwan ini. Dikit, Mbak. Tapi kalau Mbak Baby mah cantiknya banyak. Hah? Bisa aja. Permisi, Mbak. Gak usah sok manis kamu ya. Hah? Udah bilang aku gendut. Foto-foto lagi sama Polwan. Ini apaan nih? Itu kerjaannya Iren. Dia yang motret. Iren, kenapa? Ya, orang Iren cuma mau selfie sama Polwan yang berdua doang. Mas Fajar aja tiba-tiba nyelip, centil. Ah, centil. Aku marah ya, Mas? Beb. Duduk siap, gerak. Buka topi. Buka. Mulai. Net media. Istirahat di tempat. Gerak. Mohon izin makan pelatih. Terima kasih pelatih. Ya makan 5 menit, wajib habis.
Ya badannya tegak, gak ada yang sandaran. Badannya tegak. Ya hentikan kegiatan. Ya seluruhnya berdiri. Angkat kursinya. Gerakannya jangan lambat-lambat. Angkat kursi. Kalian sudah dikasih tahu, makan tidak boleh sandaran, badan harus tegak. Masih saja. Kalian kira ini restoran Padang? Ya, sekarang semuanya makan. Sambil kursi di atas kepala. Ya, kerjakan, makan. Kamu cemburu ya? Enggak. Maafin Mas Fajar ya. Pokoknya mulai sekarang Mas Fajar janji, Mas Fajar nggak akan foto sama cewek selain sama kamu. Mas Fajar kalau emang pengen foto banget sama cewek lain nggak apa-apa kok Mas. Bener? Bener. Berarti Mas Fajar udah gak mau kenal lagi sama baby. Beb. Permisi. Mas Fajar, mau beli nasi kuningnya Mang Ikin nggak? Ya, mau beli? Ya. Tapi nggak ngutang kan, Mas? Ngutang sih. Mas. Ya, Mas Fajar mah kebiasaan. Pasti mau rayu Mbak Baby. Masa? Iya mbak, filenya korup, rusak nggak bisa dipakai lagi. Jadi syutingan 86 Iren siang tadi tuh nggak bisa diapa-apain? Iya, nggak bisa. Beneran? Aduh gimana dong? Aduh Iren panik. Ini kok Iren nggak diangkat-angkat sih teleponnya? Kenapa? Lebih bete Mas sama Mas Fajar. Baby kan bete Mbak, sebagai pacar bukannya dia tuh, walaupun baby kelihatan gendut sih, tapi kan harusnya ya dia itu semangatin baby, loh Mbak, bukannya mau ngatain gendut. Ya kan Mbak? Coba aja kalau Mbak jadi pacar, Mbak dikatain gendut. Baby, aku udah beli nasi goreng khusus buat kamu. Pasti kamu belum makan, ya kan? Lu makan dari mana? Lo nggak lihat tuh lagi makan nasi goreng gue? Mau beliin. Mbak, apa-apa ini buat baby Mbak, soalnya kan ini Mas Fajar nyarinya khusus buat baby. Jadi nanti Mbak bisa beli aja ya Mbak. Beb. Mbak, baby kan lagi sedih. Beb, kamu makannya 2 kotak kayak gini beneran? Enggak. Kalian ngeliatin baby sih udah makan banyak gini. Berarti bener dong kata Mas Fajar. Baby emang gendut. Kesambit apa sih pacar gue? Ini kayak gue tahu deh kenapa. Oh ya, kenapa? Lagi dapet jar biasanya. Dapat apa? Dapet. Cewek tuh mau dapet menstruasi. Atau namanya datang bulan, tahu dong. Ya kayak gitu, perubahan moodnya tuh ekstrim banget jadinya. Kamu ekstrim banget. Terus gue harusnya ngapain dong? Ya lo sabar aja, apapun yang terjadi, lo minta maaf. Karena salah gak salah, lo pasti salah. What? Dan tenang aja, palingan juga cuma 3-4 hari. Itu lama. Beb, kamu masih lama nggak di kantor atau kerjaan kamu udah selesai? Apa sih? Kepo banget. Loh, Mas Fajar kan perhatian, cuma pengen tahu aja kamu udah selesai apa belum.
Soalnya belakangan ini kamu lagi sensi gitu deh. Mas Fajar nggak ngerti ya Baby kenapa? Ngerti? Ya gitu deh. lagi dapet. Udah kalau tahu. Kita harus tetap minta maaf apapun. Oke, Baby. Maafin Mas Fajar ya, Baby. Nggak ngertiin kamu. Maaf ya. Ya udah, Baby maafin. Mau makan di mana? Ya, terserah Baby aja. Kamu tuh gitu ya? Kalau ditanya jawabnya terserah, terserah. Emangnya ada makanan namanya terserah? Inisiatif deh, bete tau nggak? Lah, salah lagi. Maafin Mas Fajar ya, Baby. Ya udah, kalau gitu kita makan nasi goreng di ujung jalan kayak yang biasa. Gak mau, Baby bosen tau nggak? Makan nasi goreng terus. Lama-lama muka Baby nih kayak penggorengan abang-abang nasi gorengnya. Mau? Jadi, banget sih. Oke, maaf ya Baby, maafin Mas Fajar. Kenapa sih? Maaf terus. Jangan-jangan kamu habis ngelakuin salah besar ya sama Baby? Enggak. Ngelakuin apa, Mas? Jangan-jangan kamu diam-diam bohong ya sama Baby ya, Mas ya? Bohong apa, Mas? Kamu selingkuh sama cewek lain ya, Mas ya? Nggak ada. Kan gimana? Udah bisa gua preview? Iya, Mbak. Gini, Mbak. Tadi Iren udah ke library, Mbak. Mau ingest materinya. Tapi, Apa? Itu, Hah? Kena? korup, Mbak. Korup? Kok bisa korup lagi sih, Ren? Ini udah kesekian kalinya lo kayak gini. Coba itu materinya di copy deh yang di memory cardnya. Nah, itu dia, Mbak, permasalahannya, Mbak. Cardnya udah Iren balikin ke logistik. Nah, terus? Jadi memorinya udah diformat ulang sama logistik. Ampun ya lo. Maafin Iren, Mbak. Oke gini, gue izin ke Mas Dwi kalau kita akan tayangin 86 yang repackage. Lo tunggu di sini bentar. Ini, oke, kalau gitu sekarang lo tinggal ingest, terus brief editornya. Ya? Siap, Mbak. Sekarang, Mbak. Ya sekarang. Kapan siap, lagi? Repackage 86 selesai. Pulang aja gila, panggil taksi online kayak apa? Bagista juga. Gue nunggu suamiku juga. Capek banget, dingin pula. Taksi online. Kasihan ya. Mbak Gista, Mbak Iren. Mendingan tidurnya pindah di bedroom aja, Mak. Siap! Gerak! Hadap kanan, gerak! Hadap kiri, gerak! Jalan di tempat, gerak! Hadap kiri, jalan di tempat! Gerak! Henti! Gerak! Siapa yang mau jadi pemimpin peleton? Saya siapa?
Karena saya paling jago baris berbaris di sini. Kalau cuma jago baris berbaris dan bluffing doang belum pantas jadi pemimpin. Tapi saya lulusan universitas nomor 1 di Indonesia. Jadi saya bisa menjadi pemimpin yang cerdas di sini. Kampus di universitas itu beda sama di kehidupan nyata. Lo bisa aja lulus dari universitas nomor 1 di Indonesia, tapi lo belum tentu bisa lulus dari ujian kehidupan nyata. Saya punya rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri tapi cuma bisa buat diri sendiri tanpa bisa nularin ke timnya buat apa. Karin, kamu sebagai pemimpin peloton. Siap pelatih. Hah, Mas Fajar? Hah? Pokoknya hari ini kita harus liputan 86 buat nebus kesalahan kemarin. Ya, ayo Mas berangkat sekarang. Tunggu. Sekarang banget nih. Gue belum ketemu sama Baby. Mas Fajar jangan nyanyain waktu dong. Ini tuh demi ngembaliin kepercayaan Bagista ke kita. Ayo Mas. Tumben pemikiran lu bener. Ya tunggu, tapi gue telepon dulu. Mas. Tunggu dulu. Aduh. Mas. Bentar. Nggak angkat lagi Mas Muftinya. Ini kalau gue liputan tanpa ngasih tahu Mas Mufti bakalan ditegur nggak ya? Mas Fajar. Hah? Mikirin apaan sih? Mas Mufti, gue harus laporan dulu sama supervisor gue. Duh, Iren tuh udah izin ke Mas Mufti, katanya Mas Mufti ya udah diizinin. Kenapa nggak bilang dari tadi? Jangan nanya lagi, mana Iren tahu Mas Fajar mau nelfon Mas Mufti. Buruan. Selesai. Ya, kamu kenapa nggak habis? Kenapa togenya nggak dimakan? Karena saya tidak suka toge, pelatih. Kamu pilih-pilih makanan. Nggak ada pilih-pilih makanan. Semua makanan di sini sehat. Siap, pelatih. Karena satu orang melakukan kesalahan, maka semuanya akan menerima hukuman. Rin, gara-gara lo nih, kamu makan toge, itu semua jadi dihukum kan? Bonita, dari hari pertama kita tuh udah bolak-balik dihukum gara-gara kesalahan satu orang ya. Kenapa lo sentimennya cuma sama Mbak Karin? Maksud gue Karin. Ya sekarang gini aja deh, masa nggak mau makan toge gitu? Ya udahlah, makan aja. Kenapa sih manja banget lo? Gak ada hubungannya ya nggak suka makan toge sama manja. Lo tuh yang manja, dikit-dikit lo ngadu domba orang-orang. Loh, gue nggak ngadu domba. Ya gue bicara fakta lah. Lo logikanya jangan dong. Rin, kalau kita di medan perang nih ya, lo orang pertama yang bakal gugur. Ngomong apa lo barusan? Mbak, lo ngomong apa barusan? Mbak tarik, Mbak. Lo orang pertama barusan? yang bakal Kalian berdua hentikan. Kalian berdua push up 25 kali. Siap, siap latih. Awas ya lo ntar di kantor. Sampai ketemu di kantor. Pada hari ini, Kamis 5 Mei 2017, pukul 16.25, program Military Basic Training Net tahun 2017 secara resmi saya nyatakan ditutup. Bagista, Mbak, ini Mbak, materi liputan 86 hari ini. Iya. Iya, betul Mbak. Iya. Bisa Ibu naikin. Nah, ini bagus nih Ren. Beneran Mbak, bagus Mbak. Iya, karena
nih ya, di sini kelihatan banget kalau polisi itu bukan cuma menegakkan peraturan aja, tapi mereka juga mengayomi masyarakat dan menjaga masyarakat. Nah, nanti nih untuk 86, coba deh angle-nya sekali-sekali gitu ya, lo masukin sisi humanis polisi kayak gini. Siap, Mbak. Pasti bagus. Siap, nanti Ren masukin, Mbak. Ya. Good job, Ren. Yes. Beb. Nggak enak dilihat sama anak-anak kantor. Fajar kenapa sih? Hah? Malu? Malu Baby sender-senderan sama Mas Fajar? Mas Fajar kan pacarnya Baby, nggak apa-apa kali. Baby tuh capek, seharian kerja. Baby tuh cuma mau nyender, Mas Fajar malu diliatin sama orang-orang. Kan Mas Fajar pacarnya Baby. Wajar kali Baby sender-senderan sama Mas Fajar. Emang kenapa? Hah? Mau Baby sender-senderan sama cowok lain? Oh, oke, fine. Oh gitu. Pagi, Mbak. Pagi. Pagi, guys. Pagi. Hai, Jar, pagi. Jar, itu liputan yang kemarin 86 yang sama Iran, yang akan tayang hari ini. Bagus banget, gue suka. Kan, itu tuh idenya Iran, kagak nyangka kan lo? Iya, gue gak nyangka deh, Iran bisa kayak gitu juga ya. Oh, tahu. Tangan gue sakit. Baby. Angkat gak ya, gue bingung nih. Masih PMS juga. Enggak lah, udah lewat PMS-nya. Kali, angkat aja. Oh, 3 hari ya? Yes, udah gak PMS lagi. Ya sayang. Kok lama banget ngangkatnya? Ya, 3, 4, 5, 6 hari lah. Lama banget, iya sayang. Jadi Mas Fajar pijit ya? Biar enak. Orang lagi sakit malah dipijit kan tambah sakit. Oh, minum. Mas Fajar ambil minum ya? Biar minum ya. Nggak mau minum, ngomong sini aja. Jangan pergi. Mas Fajar tahu. Gimana kalau Mas Fajar ceritain cerita yang lucu ya? Ya, yang cerita gini. Jadi kan. Aduh, berisik banget sih. Udah sana pergi aja deh, ganggu. Cepet pergi. Orang lagi sakit ditinggalin. Permisi. Mbak Baby pasti lagi dapat di hari pertama ya. Mbak Baby butuh obat penanda nyeri, Mbak. Mau Mang Ikin beliin? Mau obatnya tapi nggak mau Mang Ikin yang beli. Mas Fajar aja. Mas Fajar nggak tahu obat yang mana, ntar salah beli. Mendingan Kang Ikin aja ya. Kang Ikin yang beli ya. Pacar Baby siapa? Mas Fajar apa Mang Ikin? Mas Fajar apa Mang Ikin? Iya, pergi sekarang. Ayah wae Mas Fajar mah. Permisi, Mbak. Kan, ini Mbak, ada email dari Mas Dwi. Terus Mbak, apa isinya? Tunggu gue baca dulu. Nih, dia komentarin soal tayangan 86 tadi malam. Terus Mbak, gimana? Dia muji hasil liputan lo gitu kan? Beneran Mbak? Iya ini. Beneran Mbak? Ya kan nih, dia muji. Iya kan liputan lo. Ini gak apa-apa Mbak dibaca ya? Oh iya Mbak beneran? Ya Mbak. Kerja di Permisi. Ya. Tumpah deh Mbak Iren. Mang Ikin ngapa sih pakai lewat di belakang? Mbak Iren kenapa jingkrak-jingkrakan? Iren lagi senang, Mang Ikin ngapa di belakang? Mau ngasih kopi. Mas,
Ya Mbak, nama saya Ikin. Biasa orang-orang manggil teh Mang Ikin. Sebentar, Mbak pegawai baru? Iya. Siapa tadi? Mang Ikin. Mang Ikin, oke. Tahu mejanya Clarissa di mana nggak? Tahu atuh Mbak. Tuh di sebelah sana Mbak. Ya udah, permisi Mbak. Thank you ya. You welcome. Klar. Hey. Lu kok bentar. Lu udah kerja di sini? Iya, gue udah pegawai tetap di sini. Kok bisa sih? Gue udah pegawai tetap di sini, ya gue masuk lewat jalur reguler. Cuman ya belum ikut latihan dasar militer aja, jadi harus ikut. Oke. By the way, sorry ya, gue nggak tahu kalau lo kan ini list wardrobe buat ini talk show, silakan dilaksanakan. Itu udah di ACC juga kok sama produsernya. Memang produsernya siapa sih? Produser ini talk show, Mbak Karin. Mbak, ini ada anak wardrobe baru nyari produser ini talk show. Oh ya, siapa yang nyari gue? Saya Mbak. Pada lama banget sih geraknya, lalat semua. Balikan. Ya, taruh lagi. Saya siapa? Ren, kalau di medan perang, lo orang pertama yang bakal gugur. Lo ngomong barusan? Lo orang pertama yang bakal gugur. Ulang ya.